Rusyani Sriat Mojo pinanganten kekalih adik kula sapa jenenge Muhammad Ismail Akbar dan adik kami Sofia. Biasanya cadaran mosong ini pangling. Sofia siapa? Mar'atus Solehah. Insyaallah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan enjing menika sampun paripurna melaksanakan ijab kabul. Tadi berapa kali mengulang Mas? Sekali. Mboten ngulang. Alhamdulillah. Pramila menika dengan lancarnya mengucapkan kalimat kabul kala wau. Mugi-mugi pinanganten kekalih menika pinaringan kebahagiaan sakinah mawaddah warahmah. Sarehna menika dinten Jumat Bapak Ibu niki mau Idotul Hasanah singkat mawon. Niki aspale barang leder niki nggih. Tapi yang penting sampun sah. Sudah sah Mas Ismail, Mbak Sofi. Sekarang coba bisa berpegangan tangan. Dan coba. Sampean selama ta'aruf sampai ijab ki pernah memegang tangannya Sofi enggak? Enggak, saiki cekelen jale. Nah, pokoknya niki mangke sampai kula cekap matur niki mangke kudu digegem sing kenceng. Kembang mulyan sik. Taruh. Kembangnya ditaruh dulu Mbak Sofi. Tidak apa-apa, ora, tidak berpengaruh terhadap kebahagiaan rumah tanggamu itu. Saiki sekarang tanganmu yang kiri Mbak Sofi genggamkan. Oh, sing kanan. Iya, sentuhkan ke sini. Ndang toh? Aku mulai iki lek sampean ndak. Oke. Nah, ayo. Pokoknya selama 20 menit saja. Kalau matur 20 menit mawon. Niki mangke gek. Ayo Mbak Sofi coba. Ndak apa-apa, halal. Iki ndaramu sapa iki? Ini suamimu. Ayo, ya bismillah ya. Ya Allah. Ini dimasukkan jarinya. Wis ya, pokoknya ora lagi sing cekel mal. Sing kenceng mal. Sing kenceng. Ditaruh di sini. Alhamdulillah. Pun nggih jenengan lek sampai diculne niki mangke jenengan anu nggih. Digegem. Alhamdulillah. Wonten hadis doef tapi niki kalau untuk fadilatul a'mal boleh dilakukan. Tapi lek babakan ngibadah ndak boleh. Idza qabadur rajulu imra'atahu. Ketika seorang suami itu menggenggam jari jemari istrinya seperti yang dilakukan Mas Ismail ini, maka ghafarallahu dzunubahuma. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu berdua. Kuwi hadisnya dhaif. Tapi lek nggih ngene iki ra apa-apa. Bahkan idza nadzara ar-rajulu imra'atahu nadratar rahmah. Kalau seorang suami itu memandang istrinya wa nadzarat ilaihi dan istri juga memandang suaminya, fa nadzarallahu ilaihi ma nadratar rahmah. Kalau seorang suami melihat ke wajah istrinya dan istri juga melihat ke wajah suaminya, maka Allah akan melihat keduanya dengan pandangan kasih sayang. Maukah adikku Ismail dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Oh. Makanya sekarang pandang wajah istrimu. Saiki linggue rotok masuk titik, rotok mengos gini. Sekarang lihat matanya dan kamu lihat matanya. Ayo coba, saya hitung sampai 3. Aku mulai ya. Ayo. 1, ayo nang. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat matanya. Ya Allah, alhamdulillah. Ketok lek niki mboten tahu pacaran nggih. Lek pacaran wis ra ngene. Lek sebelum ijab kabul didahului dengan pacaran ngalor ngidul, pun mboten malu-malu ngeten. Maka keindahan dalam pernikahan itu adalah
ketika engkau menjaga kesucian hubunganmu sebelum ijab dan qabul. Ismal niki kula kenal wong wirawiri gaene yang Kediri Blitar nggih kalih lare niki. Larene lugu Pak Mahmudah pundi niki, Pak? Pak Mahmud. Niki lugu larene. Ya Allah, penak diapusi penak jae. Lugu sabar persis kayak Mbah Wito. Dan lugu sabar. Makanya Mbak Sofi, alhamdulillah Allah telah kirimkan kepadamu seorang pangeran. Insya Allah nanti akan menjadi pangeran surgamu juga nanti di surganya Allah. Para rawuh yang dipun muliakan Allah, tetap ya dipegang. Mosok tak warai dadaan. Ayo, begini Bapak Ibu, dalam pernikahan itu yang penting 3 saja. 3 saja Mas Ismail, Mbak Sofi. Yang pertama, niat dari pernikahan itu sendiri. Niatmu apa? Sampean menikahi Sofi ini niatmu karena apanya? Dan Mbak Sofi mau dinikahi oleh Ismail ini niatmu karena apa? Maka Bapak Ibu para rawuh, kalau dari awal sudah salah niat, ketika terjadi masalah, maka Allah tidak akan cawe-cawe dengan masalah dalam rumah tanggamu. Rumah tangga itu tidak selalu seperti aspal Korea. Sok-sok yo koyo dalan gronjal-gronjal ngono kae. Maka ketika kamu berdua menghadapi dalan gronjal-gronjal, ketika niat perkawinan dan pernikahan ini adalah mengharap ridho Allah, maka Allah akan menolong kalian berdua untuk menyelesaikan masalahmu. Mas Ismail, pertanyaan yang paling fundamental kepadamu, apakah Mbak Sofi itu cantik? Cantik banget. Alhamdulillah, cantik banget. Ngene Mal, Ismail, kecantikannya Sofi ini tidak tahan lama Mal. Ya Mal, ibu Sofi sing ndi? Oke, Bu, coba berdiri Bu. Nyontol. Ibu maroto sik ayu barang. Kita ayu ae wedaan karo lipenan. Engko lek silang wedake karo lipene yo balik neh. Mal, sampun Bu. 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi istrimu akan seperti mertuamu itu. Kira-kira masih cinta enggak kalau istrimu sudah seperti mertuamu? Cinta. Alhamdulillah. Kadang-kadang laki-laki itu ketika istrinya masih cantik niku cinta sayang, tapi kalau sudah mulai keriput, sudah mulai kena diabetes, iku malih ora tek cinta. Ya mal ya. Sekarang istrimu masih cantik, istrimu masih sehat. Kalau nanti qadarullah istrimu sakit, masih cinta enggak sama istrimu? Masih cinta, alhamdulillah. Berarti niatkan pernikahanmu ini adalah karena mengharap ridhonya Allah. Kalau engkau menikahi Sofi karena cantiknya, maka kecantikan Sofi tidak bertahan lama secara fisik. Kalau engkau menikahi Sofi karena Sofi ini punya harta, maka harta itu bisa jadi nanti akan diambil oleh Allah. Maka menikahi seorang istri itu adalah karena agamanya. Agamanya bagus, agamanya baik, maka alhamdulillah engkau menjadikan dia sebagai istri. Bapak Ibu, niki kathah sing mboten ngira lek Ismail ki ternyata sampun ngedek-deki Sofi. Semuanya kaget. Maksudnya kok Sofi gelem ngono ya? Oh, belum tahu Ismail ini Masya Allah Mbak Sofi. Masih oke tok ganteng kaya ngene tapi hatinya soleh, insya Allah. Makanya kula rawani cedek-cedek karo Ismail, masalahnya kula minder kalah ganteng kula. Ya Mas Ismail ya. Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena Allah pertemukan engkau dengan jodoh yang insya Allah solihah. Mbak Sofi juga begitu. Ismail sekarang ganteng dengan jenggot yang hanya 10 butir ini. Tapi ini ganteng ya Mbak Sofi. Ganteng. Tapi nanti 10-20 tahun lagi kayak Mbah Wito ngono isih cinta ora sampean? Insyaallah nggih. Insyaallah. Yang kamu cintai bukan hanya fisiknya tetapi juga akhlak dan agamanya. Ngapunten para rawuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika dalam pernikahan itu niatnya adalah untuk meraih ridha Allah, maka kehidupan rumah tangga yang keras itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua adalah pesan terkhusus untuk Muhammad Ismail Akbar. Ismail, dengarkan baik-baik. Fokus kepada apa yang kami sampaikan. Mulai sekarang engkau sudah menjadi kepala keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Arep piye-piye sekarang sampean adalah menjadi pemimpin bagi Sofi. Pemimpin apanya Pak Anang? Pemimpin dunia dan pemimpin agama. Yang pertama Mal, sampean harus siap jadi pemimpin dunianya Sofi. Apa maksudnya? Mencukupi apa nih? Pokoknya kebutuhannya Sofi yang mencukupi adalah Ismail. Siap Mal? Siap. Siap. Modalmu piro Mal? Tapi termasuknya kendel Ismail nih Mas. Tapi podo karo aku Mal biyen. Aku biyen sik rong duwe gawean tetap, tapi saya membuktikan janji Allah. Di dalam surat An-Nur itu Allah berfirman, biasanya lek ngene iki duite rada akeh, masalahe akeh sing amplop iki. Engko 3 sasi neh entek amplopmu Mal. Tapi harus yakin dengan menikah iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau sebelum menikah sampean ndak punya duit, miskin, maka Allah akan menjadikan kalian berdua orang yang kaya. Minimal kalau tidak kaya harta, minimal kaya apa? Semua sing muni kaya anak. Kaya hati. Lek sampean dalam kondisi masih jomblo, masih sendiri kemarin, mungkin hatinya sering susah, sering galau. Maka sekarang ketika sudah punya pasangan, kesusahan dan kegalauan bisa berbagi dengan istri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikah itu ini sudah lama tidak kami sampaikan gitu. Nikah itu sebenarnya artinya ada 4. Arti dari nikah itu nakaha. Maaf 3 ya. Nun, kaf, ha. Mas Ismail dan Mbak Sofi. Nun, kaf, ha. Nakaha. Nakaha, nun, kaf, ha. Nun itu apa? Nun itu artinya adalah nikmat. Sekarang mari kita bertanya kepada Sofi, menikah itu nikmat enggak Sof? Apa nikmatnya? Bisa pegang-pegangan tangan gini. Iya, nikmat apa Rahmat? Apa nikmatnya? Urung, sesuk-esuk lagi ditakoni ya. Bapak Ibu, jenengan jawab. Jenengan ingkang sampun kromo, ingkang sampun bangun bale wis mau puluhan tahun, nikmat napa mboten? Nikmat. Sing sebelah sini nikmat napa mboten Bu Titi? Nikmat. Sing sebelah ngriki nikmat? Nikmat. Tahu tukaran napa mboten? Oh, nikmate kok ngendi? Menikah itu bukan hanya mendapatkan nikmat secara biologis. Lek kuwi rasa tak critakne Mal. Ya Mal ya. Yang kedua, kenikmatan yang didapat adalah ketenangan hati Mal. Atimu tentrem, atimu ayem. Itulah nikmat dari pernikahan. Sing penting syaratnya nomor 2, huruf kaf. Artinya karomah. Karomah niku artosipun kemuliaan. Bapak Ibu, lek dereng ijaban terus ngeten iki, dosa napa mboten? Dosa. Warga masyarakat Wonocaya sing dereng nikah wonten apa mboten sing ngeten iki? Jenengan termasuk. Ngeten iki lek dereng ijab kabul dosa gede. Tapi karena sudah ijab dan kabul sampun sah, qabil tu nikah wa tazwija bimahril duit 5.000 dibayar tunai, maka pegangan tanganmu ini menjadi mulia di hadapan Allah. Semakin intim, semakin mesra, maka pahalanya semakin besar. Niki wong kula sawang-sawang Bapak Ibu wis mlakune dhewe-dhewe. Coba dieling-eling biyen pasek manten anyar digandeng ngoten to? Bu Susi digandeng napa mboten teng abah wae? Mboten Pak, kula ditinggal Pak Ustaz. Lek saiki awakmu gandengan nyanti-nyanti maka sampai tua tetap gandengan. Rencana memanggil Sofi piye? Yayang, Bebeb atau piye? Ayang, Bebeb atau jalan Bebeb Sofi. Piye lek mau manggil Papa. Jereke Ismail manggil Mama.
Mama, papa mau Daud. Wonocaya ki rasah papa mama papa Marte. Wonocaya kelasé Pak Rubu ngono ya. Nah, lek sik manten anyar yayang ra apa-apa. Engko lek anak loro so ngene kek. Ngono ya Mal ya. Sing nomor loro, semakin intim itu semakin mulia di hadapan Allah. Iki kok pomo sampean yo arep nyang jeding ngono sop. Mas, rene masnya parek nyang jeding. Ya udah nyang jeding, gendong. Waduh gendong. Kuat gendong pernah sampean? Alhamdulillah. Lek sing iki serak kuat wis Ya. Ya, semakin intim, semakin mesra, semakin mulia di hadapan Allah. Tapi lek rong ijab kabul, urung nikah, kok intim mesra. Kuwi dosane ra karu-karuan. Sing dosa ora mek bocahe tapi wong tuane sing merestui. Sok-sok niku wong tua niku yang gregetne kok. Duwe anak wedok diapeli bocah lanang. Nyanti, Mas, badhe kula jak medal sekedap. Oh ya aja lali mie ayam ya. Lah kok malah njaluk mie ayam. Mboten napa-napa kula butuh medal. Ora apa-apa, sing penting mie ayam, sate dan sebagainya. Nah, ini sing nanggung dosa melok wong tuane sing nanggung dosa. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tanpa proses yang bertele-tele, niki saya paham betul Ismail dan Sofi ini tidak melalui waktu tahunan, orang golek dino apik dino elek. Alhamdulillah dengan secepat-cepatnya langsung diijabno. Lek wong tua menunda-nunda pernikahan anak padahal bocah glibet wis padha senenge, terus terjadi apa-apa kok anak sampai pacaran, maaf naudzubillah anak sampai berzina, maka yang berdosa bukan hanya anaknya tapi orang tua yang ngepas-ngepasi dino apik. Sok-sok niku wonten sing ngenteni tahun ya padahal sik alit niku taune. Dadi ngenteni bak tak sim hak kok dal-dal sawi. Kula pokoke nyuwun ndang lho Pak. Sik tole tak takok nyang Mbah Wedok. Jereke Mbah Wedok 5 tahun kas. Kuwi ngenteni dina api. Alhamdulillah niki segala hari baik. Lek dina api awake dhewe ya pas Jumat ngeten niki. Jumat niki hari yang baik Bapak Ibu. Untuk pernikahan insyaallah ini hari yang baik. Yang ketiga, Sofi Ismail, dengarkan baik-baik. Nun nikmat kaf karomah. Yang ketiga huruf H. Huruf H itu artinya hikayah. Fungsi pernikahan itu bukan hanya mendapatkan kenikmatan biologis, bukan hanya sampean nek njaluk wedak enek sing ngei, tetapi fungsi pernikahan itu adalah hikayah. Bahasa anak muda sekarang to share, sharing, berbagi. Biasanya kalau negeri moro tua ya, rodok dipelurui mbokmu, ngono langsung, Mas aku baru dipelurui ibu Mas. Kata Ismail, tenang dek, tenang. Semua akan indah pada waktunya, ya. Jadi berbagi. Ismail ada masalah, ceritanya bukan kepada istri orang. Ismail punya masalah, ceritanya bukan ke tetangga, tapi ceritanya kepada istri. Maka jadilah istri yang siap mendengarkan curhatan suamimu. Begitu juga Sofi punya masalah, curhatnya kepada siapa Mbak? Mas Ismail, bukan melalui status WA, bukan di Instagram, bukan di Facebook. Bertukaran langsung neng Facebook. Dasar suami biadab. Naudzubillah ini. Setelah ini kamu harus menutup rapat rahasia rumah tanggamu. Jangan sampai keluar kecuali hanya kalian berdua. Bariki HP-mu aja kok password neh. Lek sampai HP ini di password berarti mencurigakan yo, sob yo. Oh, insyaallah ya. Baik, jadi harus berbagi. Insyaallah lek sampean berbagi, rambutmu randang putih, Mam. Awakmu ya tambah lemu mal insyaallah. Ki sing rambutnya putih-putih ki ra tau curhat. Curhatnya yang rondo-rondo sebelah gimana? Punya masalah ditanggung sendiri, rambut memutih, badan semakin kurus. Wes, terakhir nasihat untuk Sofi. Sofi, Ismail tadi pemimpin donyo nafkah diberikan, dan yang kedua pemimpin agama. Mal, kingko api eleke Sofi tergantung sama sampean. Sampean harus bisa membina, membimbing Sofi untuk menjadi istri yang baik dan solehah. Sing iso ngeret Sofi mlebu surga ya sampean. Lek sampai ada apa-apa dengan Sofi, sing dijalui tanggung jawab siapa? Sampean. Wes, paham ya? Paham. Kemudian Mbak Sofi, tugasmu satu saja. Jadilah istri yang taat kepada suami. Coba ada 2 saja kalimatnya. Ini Mbak Sofi. Istri yang baik itu kalimat yang paling disenangi suami ki mek loro sok. 1 enggih. Jale latihan. Nggih. Sing banter. Nggih. Yang iki. Enggih, Mas.
Yang pertama nggih Mas. Sing nomor loro ngersakne nopo? Saiki cekelan pikmu iki. Ngersakne nopo Mas? Saksikan sampe wis iki coba. Aku mulai tenan lho sampe. Coba ngersakne nopo Mas? Mas. Seisin ketok lek rem tahu nggih Bapak Ibu. Satu enggih. Sing nomor ngersakne napa? Ini lho ibu-ibu lho contoh jenengan nggih ngoten nggih? Nggih. Oh kok nggih. Ngersakne napa ngoten nggih? Nggih. Alah aku ora percaya. Endi iki? Nggih, ya, Sof. Sof kata Mas Ismail. Nduk, Yayang gitu ya. Tolong masakno jangan tewel. Kata Sofi, enggih. Wes ya. Bareng ngono ngersakne napa malih ngono to? Heeh, ngono malih ya. Insyaallah, mugi-mugi bisa menjadi istri yang taat. Amin. Karena engkau menutup aurat, mengerjakan sholat, puasa sunnah, sholat tahajud. Kalau tidak ditutup dengan berkhidmat taat kepada suami, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Sofi, mintalah kepada suamimu sesuatu yang dia bisa memberikan kepadamu. Jangan menuntut sesuatu yang di luar batas kemampuan suamimu. Lek pengen suamimu panjang umur, suamimu sehat, maka lek njaluk-njaluk disesuaikan. Ngono. Iki lek model ngene iki kira-kira ngeyopo ngono kan. Awakmu lek bareng ngene njaluk Pajero ya wes dadak amblek dadak iku. Ya, sesuaikan ya Mbak Sofi ya. Sesuaikan. Lek manten anyar ngene iki njaluke ya paling ndak ya Avanza lah ya. Engko lek rodok sukses titik njaluk liyane gitu ya. Jadi kalau pengen suaminya sehat, bahagia, maka permintaanmu disesuaikan dengan kemampuan suami. Mugi-mugi Bapak Ibu kita dongakne bareng-bareng. Mugi-mugi Ismail diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi suami yang tangguh, suami yang sabar, suami yang siap untuk menjadi tempat curhat untuk istrinya, suami yang selalu setia membimbing istrinya untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat, suami yang soleh, suami yang sabar, suami yang insya Allah menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Kita doakan juga untuk adik kita Sofi, semoga menjadi istri yang soleha, istri yang taat, istri yang sabar, istri yang pengertian, istri yang selalu mendukung perjuangan suaminya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan Bapak Ibu semoga segera diberikan keturunan yang solih dan soleha. Tidak usah takut, rezekinya anak sudah ada sendiri. Nggih, jangan ditunda-tunda. Insyaallah barokah. Mekaten Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala dan khususnya pengantin berdua. Banyak yang kami sampaikan, semoga bisa difahami, semoga bisa diamalkan dan dilaksanakan. Dan mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki langsung ditungani Bapak MC. Oke. Dengan kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tabaraka an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khairin. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu laka wa baraka alaika wajma' bainahuma aw wajma' bainahuma fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Insyaallah ditungani piantun ingkang sakmenten kakahe, insyaallah makbul mustajab. Amin ya rabbal alamin. Mekaten para rawuh ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat khususipun kagem pinanganten kekalih lan sepisan malih kula nyuwun ngapunten ingkang saageng-agengipun. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.